Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Aku sehat kok. Udah lama banget ya rasanya gak ketemu kalian. Aku kayaknya biasanya tuh seminggu 3 kali loh. Ini udah hari Kamis dan ini masih podcast pertama aku di minggu ini. Oh my god, akhir-akhir ini aku tuh kesulitan banget untuk bangun dari kemageran, kemalasan, rebahan. Jadi sometimes ide itu udah datang banyak numpuk-numpuk, tapi akunya nunda-nunda. Jadi kalau dipikir-pikir kembali, ide aku tadi udah nggak seru di masa depan. Makanya kalau kalian punya niat baik, ide, etikat baik, pokoknya hal-hal yang membuat kamu ingin melakukan kebaikan harus segera take action. Karena setan tuh suka banget ngegodain untuk nunda-nunda dan kita akhirnya nggak mood lagi. Kalian tahu kan siapa setan itu? Ya kamu itu. Makanya kamu harus bisa melawan diri sendiri. Semangat. Tapi sekarang aku udah di sini, aku udah berusaha bangkit, nguat-nguatin diri agar nggak stay lama-lama sama kemalasan. Aku udah di hadapan kalian dan aku mau nanyain apa kabar kalian. Kalau kamu gimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya. Tapi podcast ini kan dibuat untuk kaum-kaum yang rendah semangat macam kalian. Maaf canda loh ya. Aku harap kalau kamu males, podcast Hafidhul Life adalah tempat pertama untuk kamu ngecas diri kamu agar tentunya mendapatkan percikan-percikan semangat yang bikin kamu balik lagi melangkahkan kaki menuju kebaikan. Aku mau ngajakin kamu melangkah bareng-bareng, semangat bareng-bareng, dan aku berharap aku adalah salah satu sahabat kamu yang menemani setiap proses atau mungkin salah satu proses kamu untuk mencapai aktualisasi diri dalam versi yang lebih baik dari hari ke harinya. Ya, meski dengan platform yang semisterius ini, mungkin aku gak kenal kamu secara real life, atau mungkin kita kenal tapi cuma sebatas secara online, atau mungkin kita saling mengenal tapi enggak deket, cuma tahu nama tapi enggak deket secara personal, secara emosional. Kamu tentu tetap boleh banget diem-diem menyerap semangat aku, santai aja, halal kok. Tapi aku bakal seneng banget kalau kamu bener-bener jadi sahabat aku. Dan teruntuk teman-teman bucin aku yang secara terang-terangan menyatakan cinta, dukungan, dan doa, I love you so much guys. Kalian adalah segalaku. Kita sharing bareng-bareng yuk. Nah, podcast ini teruntuk teman-teman alumni yang berapapun jus pencapaiannya. Pokoknya teman-teman yang udah keluar dari pesantren, ini adalah podcast yang tepat buat kalian. Aku mau nanyain apa kabar hafalan kalian? Masih sehat? Masih nempel di pikiran, hati, jiwa, raga, akhlak, budi pekerti, dan segalanya? Bagaimana rasanya boyong, keluar pondok, seneng banget, seru gak? Aku kira boyong adalah impian seluruh umat pesantren yang masih ada di dalam pesantren. Yang masih terkurung di sana pasti pengen banget segera melihat dunia luar. Dan kadang menjadikan boyong sebagai motivasi terbesar agar segera hatam. Ini mah aku banget. Jadi dulu aku selalu bilang ke diri aku harus hatam. Kalau pengen boyong, aku harus hatam. Jadi bukan boyong tapi lantas meninggalkan hafalan. Tapi hafalan itu yang dijadikan poin utama untuk mencapai target keluar pondok gitu. Jadi kalau kamu nyerah, jangan nyerah sama hafalannya ya. Aku dulu mikirnya, ya yang penting hatam dulu lah. Nanti biar cepet boyong, bebas, bisa traveling, bisa main gadget sepuasnya. Ngaji masih jelek ya dipikir nanti aja lah. Jadi kan di pondok dulu itu yang punya aku dulu itu gak asik banget gitu ya. Gak boleh keluar, gak boleh main gadget. Pulangnya jarang, setahun 2 kali doang. Dan itu terasa singkat banget di rumah. Kayak gak cukup untuk ngilangin semua penat, stres, dan kegilaan yang aku alami. Aku tuh sampai kerja sama loh sama bapak aku biar bisa pulang di event-event gila tertentu kayak macam
Piala Dunia, tahun baru, ulang tahun, dan berbagai event seru yang sangat tidak logis bisa diterima oleh abah ibunya. Ya masa kita matur, abah kulo ajeng ulang tahun badhe izin wangsul, kan gila juga. Masa matur, abah wonten niku Piala Dunia kulo wangsul ya, yang nanti kena marah lah ya. Jangan ditiru kenakalan ini. Dan bagi aku selama masa di pondok itu hal yang paling berat, yang paling stres maksudnya, yang pernah aku alamin ya. Meski sekarang ini atau di masa-masa saat ini tentunya aku juga punya tantangan tersendiri, tapi selama kita deket keluarga, bisa hangout, bisa melihat dunia lewat gadget, kayaknya itu cukup kok untuk nggak bikin aku terlalu gila. Jadi mungkin ini aku enggak stres karena ini bentuk dari rasa syukur aku udah keluar dari pondok ya. Jadi analoginya seperti ini nih. Aku bisa hidup dulunya tanpa gadget, tanpa ngechat siapapun, tanpa lihat postingan siapapun, di dalam gedung bertahun-tahun tanpa keluar. Aku bisa hidup antri dengan ratusan santri yang tentunya bikin kita jauh lebih bersabar. Astagfirullah, subhanallah. Dan gak ada refreshing kecuali molor seharian. Dan aku bisa tuh bertahan di kesetresan yang begitu luar biasa. Jadi kalaunya sekarang lagi galau atau apa, ya masa cuma kayak gini gak bisa dikendaliin sih. Aku kurang apa lagi, hal-hal yang aku impikan udah tercapai. Jadi everything is great, kurangin ngeluh, tambahin syukur, dan berusahalah untuk lebih produktif lagi. Karena apapun yang menghasilkan, apapun yang bikin kita produktif, tentunya bikin kita semakin bahagia. Jadi kalau aku habis bikin podcast, itu rasanya seneng banget sih. Dan kalau enggak, aku malah jadi stres. Tapi ada beberapa curhatan teman-teman aku yang mereka tuh ngerasa asing dengan kebebasan, merasa rutinitas di pondok adalah hidup yang mereka inginkan. Jadi kayak bingung gitu kalau nggak diatur. Jadi kurang semangat kalau nggak rame-rame deres sama teman-teman. Kalian tim yang mana? Suka kebebasan atau suka rutinitas? Teman-teman santri putri pasti pernah ngerasain ini. Kayak kita kan udah kelamaan di dalam pondok, gak pernah bersosialisasi dengan manusia di luar ya. Jadi takut order makanan di restoran karena ya tentunya kita seringnya karena rasa malu yang sangat luar biasa, sukanya diorderin sama teman-teman atau siapapun yang bareng kita makan. Takut naik transportasi umum karena mostly kita harus banget kemana-mana wajib ditemenin sama mahram, karena itu aturan dari pondok ya, nggak boleh keluar sendirian. Jadi takut kalau naik public transportation. Dan sometimes itu ada beberapa teman yang curhat nggak pede apply beasiswa atau volunteerism ataupun kerja. Aku juga pernah ngerasain hal ini karena itu tuh kayak sejenis gagap teknologi, gugup sosial, karena kita kan gak ada media apapun yang membuat kita aware terhadap isu terbaru dunia gitu ya. Jadi tuh gak tahu apa-apa gitu loh, taunya ya cuma ngaji, salihah, kalem gitu, tidur doang. Teman-teman pada ngomongin film terbaru, maksudnya teman-teman di luar pondok ngomongin drakor terbaru, nggak ngerti, dan rasanya tuh awkward banget, aneh, kayak manusia asing, gak tau lah, pokoknya bingung. Pada intinya kamu harus selalu siap dengan segala perubahan sih. Maka penting banget ngimbangin ilmu Quran dengan ilmu alat yang kita gunain untuk hidup di dunia yang begitu challenging ini. It's okay cari ilmu akhirat, tapi kan kita masih hidup di dunia ya. Kita harus menggunakan dunia ini untuk menjadikan jalan kita lebih bercahaya di akhiratnya nanti. Kita harus bisa memerankan peran khalifah di bumi agar nantinya di akhirat kita layak mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ya kalaunya mau deres aja di kamar aja, aku kira semua orang bisa, tapi menjadi bermanfaat, menjadi impact positif untuk orang-orang sekitar, itu nggak semua orang bisa ngelakuin hal itu.
Jadi aku harap kamu lebih terinspirasi memberikan manfaat dibanding ibadah egois di dalam kamar sendiri sambil deres ya. Even itu keduanya sama-sama baik, cuman kalau ada yang lebih baik, kenapa jadi yang biasa-biasa aja? Lagi pula kita bisa belajar dari manapun kok, kalau mau sih. Jangan malas belajar, jangan takut mencoba. It's okay gagal, besok coba lagi sampai benar-benar kita kompeten. Kita harus bisa ngandelin diri sendiri. Sampai kapan coba kita bergantung kepada orang lain, orang tua, kerabat, pasangan. Dan aku kira gak ada yang benar-benar setia seumur hidup semati mengabdi hidup untukmu selamanya. Itu kayaknya gak ada. Pasti mereka tuh ada hal-hal mendesak lainnya yang gak melulu memprioritasin kamu. Jadi kalau kamunya bergantung terus, ya siap aja dipanjangin rasa sabarnya. Nunggu sampai orang yang kamu mintain tolong melonggarkan waktunya. Tapi pasti susah banget untuk ngewujudin hidup sesuai ekspektasi agar langsung tek aku maunya ini, aku maunya itu, kalau kitanya gak mandiri. Bagi aku orang yang gak mandiri itu kurang merdeka ya. Bagaimana menurut kalian? Ya Allah, panjang banget mukadimahnya, udah 11 menit, mohon maaf ya. Tadi aku niatnya mau sharing gimana cara untuk menjaga hafalan setelah boyong sih, setelah melepas segala rutinitas yang ada di pondok. Aku awalnya kayak males gitu sih, bosen aja, deres mulu. Maksudnya waktu awal-awal pertama kali keluar dari pondok tuh bener-bener kayak jenuh banget untuk ngelakuin deres. Akhirnya jadi kayak skip deres, padahal hafalan aku masih prematur banget, masih belum kuat-kuat banget, jadi ambiar lah. Jadi kehidupan di pondok sebelumnya kan 24 jam nonstop cuma buat ngaji ya. Kalau sekarang dibagi dengan kuliah, dibagi dengan kegiatan-kegiatan lain ataupun bantu orang tua atau apa, dan berbagai banyak hal lainnya, kita harus bisa banget untuk meluangkan waktu, memberikan waktu spesial untuk Al-Quran agar Al-Qurannya nggak ketinggal. Dan yang paling perlu kamu perjuangin adalah membangun semangat untuk terus istiqomah murojaah. Nah, aku bakal berbagi tips gimana jagain hafalan setelah boyong. Kita langsung aja ke tips yang pertama, adalah tabarukan. Aku selalu ngerasa sistem di pondok aku itu kan bagus banget ya. Jadi aku mikirnya aku gak terlalu membutuhkan untuk mondok lagi, atau bisa kita istilahkan tabarukan. Tetapi ternyata tidak begitu cara mainnya. Jadi menurut pengalaman pribadi aku, tabarukan itu benar-benar ngebuka mata aku. Karena tadi ya habis dari pondok itu aku jadi kayak layah-layah, gak deres-deres kan, hafalanku jadi ambiar. Akhirnya aku ikut tabarukan gitu ke pesantren yang aku kira cocok dengan sistemnya, sesuai dengan target aku. Dan ini tuh bagi aku seru banget karena ternyata ada loh pondok yang gak ketat tapi santrinya tetap taat. Di pondok ini gak ada kesadaran semaan, jadi aku harus bisa deres secara mandiri tapi secara lancar juga. Aku kan tipe orang yang kalau bisa lancar cuma kalau habis disemain. Kalau gak semaan suka bingung aku tuh. Gimana dengan kalian? Dan di pondok lain aku juga kayak terheran-heran, di sini bisa ya cepet hatam sekaligus mungkin, keren banget. Dan berbagai pengalaman positif lainnya yang bisa aku aplikasiin, yang mungkin untuk murid-murid aku, santri-santri aku, dan untuk kalian semua. Jika kamu masih single, kamu bisa loh tabarukan. Bilang aja ke papa mama kamu, dan jadikanlah tabarukan ini bukan seperti ngaji serius yang pertama kali kita mondok gitu ya, kayak studi banding gitu atau jalan-jalan Qur'ani. Kan tentunya kita nggak terlalu serius karena kita cuma memperbaiki hafalan yang ambiar ya, nggak seperti teman-teman pada umumnya atau kita di masa lalu yang memulai hafalan baru kan. Atau misal kamu ya pengen mondok tapi sekaligus menghasilkan cuan,
Jadi kamu bisa kan ikut ngajar di pesantren tahfidz. Tentunya pasti mereka juga di pesantren tahfidz tersebut bakal membuka sesi untuk murojaah teruntuk ustadz atau ustadahnya, atau kamu bisa request aja, aku minta tolong, aku mau tabarukan sama jenengan atau apa, tapi sekaligus ngajar. Kan semua hal itu bisa dikomunikasikan. Ada banyak jalan banget atau, dan ada banyak juga kok pesantren-pesantren yang enggak memiliki biaya yang tinggi dan kamu tetap masih bisa pakai gadget sehingga kamu bisa jualan online atau apa. Ya tinggal dicari aja sistem yang terbaik buat kamu seperti apa. Terus contoh lain, misal kamu udah berusaha nyari pondok untuk tabarukan udah sesuai, tapi kamu terhalang karena kamu udah gak single, kamu udah berkeluarga. Apa yang harus kamu lakuin? Ya tentunya kamu harus mendiskusikan tentang niatan tabarukan kamu kepada pasanganmu. Kan tabarukan gak harus mukim, cari aja pondok yang deket di daerah kamu, yang sekiranya kamu bisa berangkat ngaji di jam tertentu dan balik lagi ke rumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, berkeluarga, mengurus bayi atau dan yang lainnya. Aku yakin pasangan kamu bakal dukung banget kok jika itu tentang hal Quran. Atau kalau dia tidak mendukung, maka dia harus nyimak kamu sampai benar-benar paripurna hafalanmu. Tips yang kedua adalah daras secara mandiri. Karena terhalang pandemi nih ya, mungkin ada di antara kamu yang pengen tabarukan tapi harus di rumah aja. Tenang aja, ada 1000 jalan menuju Roma kalau kamu emang niat banget dan enggak ngeles mulu, enggak ada alasan tapi kan beda deh. Deres mandiri ya deres aja, berikan waktu khusus untuk Al-Quran yang sekiranya bikin kamu benar-benar fokus dan gak digangguin apapun ataupun siapapun. Kalau dirasa ngajimu udah cukup, kamu bisa video call sama sahabat terbaik kamu untuk minta disimak. Kamu juga bisa mungkin tabarukan secara via online. Mungkin kan ada bunyai yang mau melakukan semaan via online ini. Ya, semuanya bisa didiskusikan guys. Tapi jelas kalian harus sangat sopan agar tidak menyinggung perasaan beliau-beliau ini, karena gak semua orang cocok dengan sistem online sih. Dan misal kamu tuh gak nyaman sama sistem online, kamu bisa minta tolong keluarga, suami, ayah, ibu, adik, tetangga, kerabat untuk nyimak kamu. Misal kamunya super introvert, alasannya aduh malu banget minta tolong sama manusia, ya udah nggak apa, masih ada satu ide lagi. Rekam saja hafalanmu, kamu simakkan sama si HP tercintamu. Nanti setelah selesai, silahkan dicek sendiri apa kesalahannya. Mantap jiwa kan? Jadi jangan malas, jangan ngelas-ngelas nggak ada teman, nggak ada apa, tapi ada HP yang selalu menjadi temanmu. Deres tanpa disimak itu rasanya kurang greget banget. Siapa tahu kamu tuh ngerasa lancar pas deres sendiri, tapi nyatanya pas disimak orang, hafalanmu timbul tenggelam, gak beraturan. Jadi banyakin semakan ya. Dan tips yang terakhir adalah ikut komunitas. Nah, ikut komunitas atau jamiah ini tentunya bikin kamu terpaksa aware dengan keburukan hafalanmu dong. Kan dilihat banyak orang, kan malu juga kalau diingatin mulu. Ini juga bisa bikin kamu lebih semangat untuk menyuguhkan performance terbaik atau hafalan terbaik di pertemuan selanjutnya. Jangan takut ikut komunitas ya, demi kebaikanmu. Ya, tendang aja rasa malu, nanti juga bakal terbiasa kok. Dan ketemu teman-teman baik tentunya akan memberikan impact yang baik untuk kamu. Senang banget kan ketemu teman-teman salihah tuh, rasanya adem banget gitu ya. Nah, ada satu lagi hal yang perlu aku ingatin, jika kamu diundang secara pribadi ke acara tertentu untuk mungkin mengisi kajian Al-Quran, simaan Al-Quran, ya aku harap kamu terima ya. Pikir nanti tentang lancar enggaknya. Yang penting mental kamu terbentuk. Mungkin di semaan pertama terasa jauh dari kata sempurna, tapi sebagai manusia kita tentunya punya niatan belajar untuk memperbaiki kualitas diri lebih baik lagi kan. Jadi ya tendang aja, jalanin aja.
hari ini nggak bisa, besok agak bisa, besoknya lagi mungkin bisa. Jadi tetap semangat ya. Jadi pada intinya seluruh podcast pada hari ini yang hampir 20 menit adalah simaan adalah harga mati. Itulah tips dari aku, Dina Fitria. Mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan, dan kurang ajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.